Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di podcast Tiada Orang Mantual. Kali ini sedikit berbeda. Yang biasanya mahasiswa yang menjadi host, tapi kali ini saya yang menjadi host, Pak. Karena ini kita kedatangan tamu spesial dari Polres Tual, yang dimana narasumber pada saat ini yaitu Bapak Kanit, ya, izin saya sebut nama, Bapak Roni. Iya, salam hormat Pak, terima kasih atas waktunya. Di tengah kesibukan Bapak sudah menghadiri undangan kami terkait dengan undangan yang beberapa hari lalu kita sampaikan. Kali ini tema kita pada kesempatan ini kita membahas tentang bagaimana membangun kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya di Kota Tual, Pak. Iya, Pak, kita ketahui bersama bahwa sering kita mendengar baik di media sosial, Facebook, TikTok, itu banyak terjadi angka kecelakaan, Pak. Angka kecelakaan itu dia bervariasi. Ya, mulai dari kecelakaan bermotor, kemudian kecelakaan mobil, dan lain sebagainya. Semua itu pasti banyak penyebabnya, Pak. Nah, namun terkait dengan topik kita, mungkin saya minta Bapak memberikan gambaran sedikit terkait tertib lalu lintas dulu nih, Pak. Siap. Karena saya yakin sungguh bahwa kecelakaan yang terjadi pasti salah satu penyebabnya itu ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Siap. Iya, mungkin izin saya memberikan kesempatan kepada Bapak, mungkin menjelaskan sedikit kepada pemirsa sebenarnya taat aturan berlalu lintas itu bagaimana, mudah atau sulit, Pak? Iya, izin saya persilakan. Siap. Pak. Iya. Ya, terima kasih. Mungkin pada kesempatan ini ada permohonan maaf dari Bapak Kapolres maupun Kasat Lantas. Siap. Yang sedianya mereka untuk hadir, namun karena ada rangkaian dalam rangka 1 Juli Hari Kepolisian, jadi mereka tidak bisa hadir dan diwakilkan ke kita. Perkenalkan, saya Ibda Roni Rolesin. Saya jabatan Kanit Gakum Satlantas Polres Tual. Kalau dulu biasa disebut Kanit Laka, jadi urusannya bagian Laka Lantas. Kaitan dengan apa yang ditanyakan, simpel saja saya bisa jawab bahwa kaitan dengan kesadaran berlalu lintas, kaitan dengan kejadian laka yang terjadi, sebenarnya simpel untuk kita jawab bahwa hal yang paling mudah. Mungkin nanti bisa kita gambarkan lagi bahwa yang penting daripada orang tua untuk bisa memotivasi anak-anaknya untuk bisa nantinya bisa tertib dalam berlalu lintas. Karena sebanyak-banyaknya petugas yang ada di jalan, namun kalau tanpa kesadaran daripada anak itu sendiri dan bantuan orang tua, saya rasa mungkin hal itu tidak bisa terwujud dalam hal kesadaran berlalu lintas di Kota Tual. Mungkin demikian. Iya. Izin Pak, tadi kan Bapak sempat jelaskan bahwa kesadaran orang tua untuk menyampaikan ke anaknya itu harusnya jauh lebih diutamakan, sehingga edukasi itu tangkap saya mungkin edukasi itu harus dari rumah duluan, Pak. Seperti itu, sehingga ketika anak-anak itu membawa kendaraan itu bisa taat aturan. Berarti dari singkat gambaran Bapak, berarti bahwa selama ini yang banyak melakukan pelanggaran itu anak-anak di bawah umur. Anak di bawah umur. Begitu. Jadi kalau dibandingkan data, berarti pelanggaran yang dilakukan anak di bawah umur lebih tinggi dibandingkan daripada orang dewasa. Jadi bagaimana, Pak, upaya dari pihak kepolisian dalam hal ini Polres Tual sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat? Apakah dari Polres Tual pernah melakukan sosialisasi kah? Atau seperti apa? Karena di Tual ini dia sedikit berbeda, Pak. Dia sedikit berbeda. Saya pernah beberapa kali lihat
bahwa apabila ada operasi nih Pak, itu seperti tontonan. Seperti tontonan. Ada yang suka main seperti orang Maluku bilang main enggosong bunyi Pak. Iya. Ada polisi di sana, mereka tunggu sampai polisinya selesai dulu baru mereka jalan. Iya. Ataukah mereka cari jalan-jalan yang tidak ada polisi. Iya. Mungkin upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Tual seperti apa Pak? Izin Pak. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Kebetulan kalau untuk kita di Satlantas Polres Tual ada unit yang namanya unit Kamsel. Kebetulan kanitnya Pak Steven. Jadi itu tugasnya memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah, baik itu dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA. Nah, tidak menutup kemungkinan juga untuk mahasiswa, namun hal yang dilakukan kaitan dengan mahasiswa mungkin perlu pendampingan dari kaitan dengan Bapak Kapolres atau Pak Kasat Lantas. Tapi yang jelasnya kalau ditanya untuk kiat-kiat daripada Polres Tual, dalam hal ini Satlantas Polres Tual, jadi itu ada unit Kamsel yang tugasnya memberikan edukasi, pemahaman hukum dalam kaitan berlalu lintas terhadap anak-anak sekolah. Itu yang dilakukan. Itu kadang satu minggu itu bergilir ke sekolah-sekolah, ada yang satu minggu 2 kali bisa, tapi yang jelasnya di tiap bulan itu pasti ada kegiatan yang dilakukan unit Kamsel. Tujuannya seperti itu. Iya. Berarti ada ya Pak ya? Ada memang dari Kanit atau bidang khusus yang menangani itu apa? Kamsel. Iya, Kamsel ya Pak. Memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat tentang bagaimana caranya taat terhadap aturan lalu lintas. Oh ya Pak. Minggu kemarin ya, mungkin waktu operasinya sudah selesai, ada satu operasi patuh ya baru selesai yang kemarin. Operasi simpatik. Oh ya, operasi simpatik itu kan sasarannya yang saya baca tuh kan tidak menggunakan helm, kemudian menggunakan knalpot brong, terus ada beberapa item yang lainnya. Kalau seandainya Pak, seseorang pada saat operasi lalu kena tahan nih Pak, karena dia tidak menggunakan helm misalnya, atau mungkin kendaraan pajaknya yang sudah mati misalnya, ataukah dia tidak menggunakan knalpot standar sesuai dengan peraturan Pak, itu sanksinya seperti apa Pak? Iya, jadi terima kasih. Untuk kaitan dengan hal yang disampaikan perlu saya jelaskan dulu kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Terhitung dampak COVID-19 itu seluruh operasi kepolisian tidak pernah dilakukan sweeping. Ini perlu saya kasih gambaran karena kadang-kadang masyarakat berpikir bahwa polisi sudah berdiri di jalan itulah sweeping, padahal tidak. Jadi yang karena mengingat kondisi dampak COVID-19, maka yang dilakukan oleh Polres Tual dalam hal ini Satlantas, yang dilakukan hanya pelanggaran kasat mata. Jadi tidak dilakukan sweeping secara umum. Perlu saya jelaskan di sini bahwa perbedaan antara sweeping dan pelanggaran kasat mata. Kalau sweeping, seluruh kendaraan diberhentikan dan diperiksa. Namun yang dilakukan mengingat situasi dan kondisi tingkat ekonomi masyarakat, akhirnya cuma dilakukan pelanggaran kasat mata. Dengan catatan, seluruh pelanggaran yang terlihat baru ditindak. Itu pun penindakan itu ada berupa teguran maupun berupa penilangan. Kaitan dengan penilangan, mungkin ini sebagai suatu wacana juga supaya masyarakat tidak terbebani dengan apa yang namanya tindakan yang dia harus lakukan dalam hal penyelesaian biaya tilang. Untuk Kota Tual dan Maluku Tenggara, tilangnya masih menggunakan tilang nasional. Dan angkanya itu sangat signifikan dengan yang sudah disetarakan dengan PAD. Seperti contoh, kalau tilang di Ambon untuk SIM hanya 350. Namun kalau tilang di Tual dan Maluku Tenggara, SIM tidak ada 1 juta. 1 juta Pak ya? Ya, mungkin bisa di browsing di Google, harga tilangnya seperti itu. Kenapa? Tilang di tiap daerah berbeda karena sudah disetarakan dengan PAD, pendapatan asli daerah. Jadi contoh, untuk Kota Tual PAD dan Kota Ambon kan beda jauh sama sekali.
Berarti kalau untuk Kota Tual kalau sudah disetarakan dengan PAD, berarti bisa saja untuk tilang SIM mungkin 120 atau 150. Karena pendapatan asli daerah Kota Tual dan Kota Ambon beda sangat jauh. Untuk itu mungkin dengan kesempatan ini mungkin yang bisa mengupayakan itu yaitu bapak-bapak dewan kita untuk bisa menyetarakan tilang itu supaya masyarakat jangan terlalu terbebani. Mungkin ada. Iya, izin Pak. Ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena saya putra asli daerah, Pak. Saya tahu betul karakter anak daerah. Saya tahu betul itu. Bahkan ada yang beberapa kali tuh remaja-remaja nakal. Kadang mereka sudah lihat ada bapak-bapak polisi yang berdiri di jalan, tapi mereka sengaja ugal-ugalan. Sengaja ugal-ugalan yang memang itu beresiko membahayakan dirinya dan kemudian orang lain. Saya lihat beberapa kasus laka lantas itu kan ada yang sampai remaja-remaja kita, adik-adik kita tuh nyawa itu bisa melayang. Nah, ini sangat fatal Pak bagi kita. Saya selaku orang hukum pun saya melihat ini kesadaran masyarakat masih kurang terhadap hukum itu sendiri. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh Kapolres Tual bersama jajarannya itu pun kami dari akademik memberikan apresiasi. Namun apakah selain program sosialisasi, apakah ada program tidak kerjasama dengan pihak akademis sehingga kita sama-sama memberikan edukasi nih Pak terhadap masyarakat? Apakah memang Polres Tual atau secara nasional dari kepolisian punya program itu atau tidak punya program itu, sehingga kalau memang program itu dia berjalan Pak, itu kami dari Daerah Tual itu siap untuk berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk sama-sama mengupayakan memberikan edukasi. Kami tidak menutup kemungkinan bisa saja dari Daerah Tual akan mengundang bapak-bapak suatu saat nanti memberikan sosialisasi atau pemahaman hukum terhadap adik-adik kita di sini, karena memang ini basicnya bukan ilmu hukum, sehingga memang perlu ada upaya itu Pak. Mungkin saya minta Bapak penjelasan terkait itu, izin Pak. Iya, terima kasih, pertanyaan yang menarik ya. Kebetulan mungkin bulan Mei kemarin ada satu forum kaitannya dengan lalu lintas yang di dalamnya ada Elajer, Jasara Harja, sama Polres. Jadi kebetulan implementasi daripada pelaksanaan rapat koordinasi itu baru dilaksanakan kemarin sore. Gitu. Jadi seperti apa yang disampaikan kiat-kiat kita selain apa yang saya sampaikan tadi kaitan dengan unit Kamsel door to door ke sekolah-sekolah, itu kemarin ada sebelum itu ada satu kegiatan yang kita lakukan yaitu pemasangan spanduk di tempat-tempat rawan kecelakaan yang intinya masyarakat bisa membaca dan bisa berhati-hati dalam berlalu lintas. Kaitan dengan itu juga seperti yang saya sampaikan tadi, dalam forum yang saya sampaikan tadi ada permintaan daripada Jasara Harja untuk kita memberikan sejenis himbauan-himbauan. Himbauan-himbauan itu kebetulan saya sendiri menyampaikan ke pihak Jasara Harja bahwa kita dalam hal penyampaian harus merayat dalam hal ini, bahasa-bahasa juga jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang benar, yang terlalu ini yang sekiranya masyarakat juga membaca kadang-kadang dia bingung. Akhirnya kita sepakat menggunakan bahasa-bahasa yang lebih merayat dan agak lucu. Gitu, seperti satu contoh mungkin saya memberikan contoh di sini. Kemarin ada dipasang ada sekitar 5 titik. Ya mungkin nanti pada saat jalan bisa lihat ada titik-titik mana yang ini dan mungkin bisa dibaca. Itu ada beberapa kalimat yang dirangkaikan yang sekiranya itu bisa menggugah masyarakat untuk bisa berhati-hati. Di situ contoh satu kemarin saya sempat copy itu, hati-hati rawan kecelakaan. Rosi juga jatuh di sini. Gitu. Itu kiat-kiat itu yang kita lakukan yang mungkin bisa membangkitkan animo masyarakat untuk bisa lebih berhati-hati dalam berkendara. Mungkin begitu. Iya, siap. Berarti kami berharap ada program itu dan kemudian kami mendukung penuh Pak dari Daerah Tual secara akademik, secara kelembagaan kami siap bergandengan tangan dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Tual
untuk memaksimalkan hal itu, Pak. Kami akan membantu juga untuk berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat. Izin, Pak, saya melihat bahwa beberapa kali dari pihak kepolisian melakukan operasi, entah itu operasi simpati, biasanya menjelang tahun baru ada lagi itu operasi, menjelang Natal juga ada operasi lilin biasanya. Itu kan berupa untuk menertibkan. Nah, dari operasi-operasi itu yang mungkin yang terakhir kemarin Pak, simpati itu, itu data yang mungkin dalam hal ini Satlantas Polres Tual miliki, itu angka pelanggarannya yang paling banyak di apa, Pak? Apakah SIM-nya kah? Apakah motor yang tidak sesuai spesifikasi kah? Ataukah apa, Pak? Sehingga masyarakat pun tahu bahwa misalnya motor yang sudah warna putih tidak boleh rubah jadi warna hitam karena nanti sudah tidak sesuai dengan spesifikasinya. Nah, harus sesuai dengan yang tertera pada STNK dan BPKB. Ya, mungkin Bapak lebih paham. Nah, jadi yang ingin kita ketahui itu, Pak, dari beberapa operasi simpati atau operasi lainnya yang dilaksanakan, itu angka pelanggarannya itu di yang mana paling banyak, Pak? Iya, izin, Pak. Ya, terima kasih. Jadi sepengetahuan kami, seperti apa yang saya gambarkan tadi, bahwa setiap operasi kepolisian terhitung COVID-19, dampak COVID-19 yang kita laksanakan yaitu Pamturlalin melihat pelanggaran kasat mata. Jadi kembali lagi yang saya bilang tadi, bahwa kalau pelanggaran kasat mata yang terlihat baru kita berhentikan. Jadi yang paling signifikan sekali itu ketidakpatuhan dalam menggunakan helm. Kaitan dengan apa yang disampaikan tadi menyangkut warna kendaraan, yaitu soal nomor 2, ya. Tapi yang lebih fatal itu sama sekali tidak menggunakan helm. Nanti dari tidak menggunakan helm itu baru kita mendalami kekurangannya. Memang rata-rata di sini banyak ada yang surat tidak lengkap, tidak memiliki kelengkapan diri dalam hal ini SIM dan STNK. Iya, siap, Pak. Menarik lagi nih, Pak. Pak tadi sampaikan terakhir SIM. Nah, SIM ini, Pak, masyarakat ini masih awam, Pak. Itu saya dengar beberapa kali dari mahasiswa saya juga, Pak. Kita beberapa kali kita bincang-bincang, saya tanya sudah ada SIM belum. Jadi di dalam paradigma mereka, dalam pikiran mereka nih, Pak, nanti kalau kita urus SIM itu disuruh ribet, uji coba ini harus dibelok sana, katanya ada areanya yang harus begini, Pak. Nah, mungkin dalam kesempatan ini Bapak bisa memberikan edukasi ke pemirsa semuanya bahwa urus SIM ini tidak ribet, supaya banyak dengan kemudian itu setelah podcast ini mungkin harapannya banyak yang datang, anak-anak muda yang datang ke Polres Tual untuk mengurusnya, karena memang stigma itu yang masih muncul, Pak. Iya, Pak, izin, Pak. Iya. Mungkin pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa kebanyakan yang seperti itu dia belum pernah mencoba, hanya mendengar. Jadi pada saat mendengar, nyalinya tidak ada untuk bisa mengurus. Jadi kadang sebelum dia mau mengurus, dia tanya ke rekan. Belum tentu rekannya itu pernah ngurus juga. Begitu. Jadi kalau menurut saya, marilah kita sama-sama, kalau memang itu kekurangannya dalam hal ini, marilah tidak usah menggunakan calo. Mari kita sama-sama. Disitulah nanti ada petugas. Mungkin dalam hal ujian SIM ada hal yang kurang-kurang, ya bisa disampaikan. Nanti ada bantuan daripada petugas. Tapi kalau memang dia sendiri belum pernah melakukan itu dan dia hanya mendengar, akhirnya timbul tidak ada niat untuk mengurus. Jadi mungkin saran saya, kita ikut prosedur yang sebenarnya saja. Pasti kalau memang ada yang kurang-kurang pasti akan dibantu petugas. Izin, Pak, terkait SIM itu caranya bagaimana? Apakah memang kita langsung, adik-adik yang belum punya SIM mereka langsung ke Polres? Itu mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan terkait dengan mekanismenya. Karena memang mereka harus ke Polres. Ini kan orang dengar kata Polres, masuk ke wilayah Polres, ini mereka kayak punya pemahaman tersendiri begitu, Pak, terkait dengan pihak kepolisian. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit mekanismenya terkait dengan bagaimana sehingga sampai SIM terbit itu seperti apa? Apakah bisa mengajukan secara online ataukah harus ke Polres? Izin, Pak. Terima kasih. Jadi untuk ke Kota Tual, SIM-nya masih SIM manual. Jadi mungkin sebagai gambaran bagi adik-adik
atau saudara yang ingin mengurus SIM, ya mungkin silakan ke Polres. Nanti tinggal lapor diri di depan penjagaan, nanti dari penjagaan mengarahkan ke lantas. Dengan catatan yang bersangkutan membawa KTP asli, dan 1 fotokopi. Setelah itu nanti dia berurusan kembali ke bagian kesehatan. Di sana ada poliklinik untuk mengurus surat keterangan kesehatan dan hasil psikotes. Setelah itu dokumen 2 tersebut dibawa ke ruang satpas dan dia mendaftar di sana. Di sana nanti dibantu oleh petugas. Nanti untuk waktunya dia ujian nanti ditentukan oleh petugas. Saya rasa mungkin untuk kepengurusan ini tidak terlalu rumit. Yang penting seperti yang saya gambarkan awal tadi itu, jangan kita hanya mendengar atau mungkin kita menggunakan calo yang tidak sesuai dengan aturan. Siap. Tapi prosesnya berapa lama Pak kira-kira sampai dia terbit? Kalau untuk proses pembuatan SIM tidak lama. Tidak lama. Iya, jadi di ruang satpas itu ada mekanisme pengurusan SIM ada. Gitu. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan karena memang urusan saya di Laka, tapi saya berupaya untuk menjelaskan supaya memberikan pemahaman ke masyarakat mungkin nanti supaya dia tidak bingung. Jadi untuk pengurusan SIM tergantung pengujian dia. Jadi bisa saja dia langsung ujian atau mungkin tergantung mekanisme petugas yang saat itu. Mungkin dia menunggu 5 atau 10 baru ujian sama-sama. Itu ini yang jelasnya urusnya tidak lama. Tergantung hasil ujian dimaksud. Jadi ada ujian tertulis dan ujian di lapangan. Mungkin. Siap. Pemirsa yang menonton, ini dari bapak-bapak kepolisian sudah menjelaskan sebenarnya bikin SIM itu tidak ribet. Yang ribet itu mungkin stigma kita sendiri, pemahaman kita sendiri yang mungkin selama ini mungkin terlalu awam dengan hal-hal seperti itu sehingga membuat kita ogah-ogahan untuk datang mengurusnya. Kadang kita bingung juga Pak, di Indonesia ini kan namanya surat izin mengemudi. Harusnya ketika dia memenuhi persyaratan diiris dulu, urus dulu izin mengemudinya, baru dia mengemudi. Tapi kita terbalik Pak, mengemudi dulu baru urus izinnya. Ini kan terbalik. Harusnya kan izin dulu ada, baru kita mengemudi. Izin Pak, kita kembali ke laka lantas Pak. Banyak sekali terjadi laka lantas, lalu kemudian dari tabrakan itu juga atau laka lantas itu juga biasanya menimbulkan masalah baru Pak. Masalah baru itu biasanya memicu juga terjadinya konflik. Kayak misalnya si A dia tidak terima karena ditabrak oleh si B, kemudian bawa ke kepolisian, polisi biasanya kata orang sini bilang kepala sakit lagi dengan mereka karena bukan datang menyelesaikan permasalahan yang ini, mereka menambah masalah lagi di pihak kepolisian. Bagaimana Pak menangani persoalan-persoalan seperti ini apabila dalam proses laka lantas biasanya kan tidak bisa, harus ganti rugi nih, harus ganti rugi. Bagaimana pihak kepolisian berupaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini Pak? Izin Pak. Iya, jadi terima kasih, pertanyaan yang menarik. Kebetulan saya di unit Laka dan memang tugas dan tanggung jawab saya seperti itu. Iya, jadi untuk kasus laka lantas sendiri itu bukan delik aduan. Dalam hal ini laporan polisi model A. Jadi laporan polisi dibuat oleh petugas. Jadi mau dia lapor dan tidak, tetap wajib hukumnya polisi membuat laporan. Kaitan dengan hal ini kita melihat kepentingan masyarakat. Jika memang yang bersangkutan seperti yang digambarkan tadi bahwa lakanya hanya kerugian material, kebanyakan kita polisi membantu memediasi. Yang menyelesaikan permasalahan itu ya mereka sendiri. Gitu. Jadi supaya kita menghilangkan asumsi bahwa polisi yang menyelesaikan. Kalau polisi yang menyelesaikan masalah, berarti pasti ada pihak-pihak yang tidak puas. Untuk itu kita dudukan permasalahan sebenarnya. Saya kadang-kadang seperti itu saya menjelaskan kepada mereka. Menyangkut salah dan benarnya bukan tugasnya polisi. Salah benarnya itu tugas pengadilan. Namun di sini marilah kita dengan berbesar hati melihat permasalahan ini, untung dan ruginya, lalu kita lihat permasalahan seperti apa. Jika memang ada
sesuaian daripada mereka, berarti kita masuk ke jalur hukum. Iya. Namun jika memang ada kata sepakat di situ dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan di situ, berarti kita menyelesaikan permasalahan di situ dan permasalahannya boleh diselesaikan. Iya. Mungkin demikian. Berarti tidak langsung dibawa ke jalur hukum, Pak ya? Iya. Dibuat penyelesaian secara kekeluargaan dulu. Iya. Nah, setelah itu kalau memang ada titik temu, berarti alhamdulillah bisa Selesai. diselesaikan. Iya. Tapi kalau tidak ada titik temu, baru bisa ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku di Republik ini. Iya, saya tambah satu. Iya, siap. Itu kaitan dengan laka ringan. Laka ringan. Iya. Iya. Tapi namanya laka berat, ada perkap yang mengatur kita bahwa tidak bisa mengerjakan restoratif justice untuk kasus-kasus yang kaitannya laka berat. Iya. Untuk itu kita tetap memproses permasalahan ini meskipun tanpa ada permintaan dari satu pihak. Iya. Karena ada korban. Ada korban. Iya, korban baik itu luka-luka, luka berat maupun meninggal. Iya. Iya, tetap diproses, Pak ya. Tetap harus diproses. Walaupun dia benar. Walaupun itu harus. Jadi itu pemirsa, persoalan laka lantas ini memang bukan hanya tugasnya bapak-bapak polisi, dalam hal ini Polres Tual, tapi kembali ke kesadaran kita juga, Pak ya, kesadaran kita. Yang menarik nih, Pak, saya beberapa kali lewat jalan, biasa pagi-pagi kan saya sering lihat bapak-bapak dari Polres Tual, titik berdirinya kan di bundaran DPR. Setiap perempatan. Iya, setiap di Masjid Al-Huriyah Tual, kemudian di perempatan Urhir. Itu sering bapak-bapak berdiri di situ untuk menertibkan yang melanggar, ya dilihat. Seperti yang tadi izin Bapak sampaikan tadi bahwa ketika melihat baru dilakukan tindakan. Namun Pak, ketika Bapak berdiri, mereka sudah depan ini Pak, mereka mutar. Nah, apakah itu itu kadang kita lihat kan membuat emosi Pak. Iya, saya tahu bapak-bapak polisi juga manusia, kadang saya yakin sungguh pasti itu juga mengurus emosi Pak. Namun bagaimana terkait dengan permasalahan itu Pak? Apakah memang upaya-upaya yang tadi Bapak sampaikan, persuasi, hanya menyampaikan bahwa ini salah, tidak boleh. Tapi kalau bagaimana yang konteks dia mutar, dia lari, tinggalkan kita, itu bagaimana menyikapinya? Iya, iya. Jadi kaitan apa yang disampaikan ini kan, ini hanya pelanggaran, bukan tindak pidana. Iya. Jika petugas berbuat lebih, maka petugas yang akan disalahkan. Iya. Untuk itu, kaitan dengan seperti itu yang namanya petugas, kita juga kan manusia. Iya. Namun untuk membuat tindakan, saya kadang-kadang kalau mengawaki rekan-rekan untuk bisa melaksanakan kegiatan, baik itu gatur pagi, gatur siang maupun gatur sore, saya pesan, jika memang ada yang seperti digambarkan tadi, tidak usah mengejar. Karena contoh, kalau kita berupaya karena mungkin kaitan dengan emosi, kita mengejar, dia jatuh, berarti polisi yang tanggung jawab. Untuk itu, ya kembali lagi ke yang seperti tadi, tanggung jawab orang tua juga tidak bisa diabaikan di sini. Mungkin demikian. Iya, siap. Izin Pak, berarti kalau memang sesuai yang Bapak jelaskan tadi bahwa banyak pelanggaran itu dilakukan oleh anak-anak. Upaya dari pihak kepolisian juga sudah dilakukan melalui sekolah-sekolah anak-anak itu melakukan pendidikan. Nah, kalau memang pelanggaran itu bersumber dari anak-anak itu, lalu edukasi pertama harusnya dari rumah. Itu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres bagaimana Pak? Polres Tual dalam hal ini, apakah memang terjun langsung ke masyarakat terkait dengan ada si A ini misalnya, dia beberapa kali melakukan pelanggaran, orang yang sama Pak, dia di bawah umur, lalu kemudian dia melakukan pelanggaran yang sama, pertama kali sudah dinasihati, kemudian 2 kali lagi dia melakukan pelanggaran, berarti kan seperti yang Bapak harapkan bahwa harusnya dari rumah. Ternyata pelanggaran itu terus terjadi. Apakah memang ada upaya dari Polres Tual untuk memberikan pemahaman yang lebih terhadap orang tuanya misalnya, ataukah seperti apa supaya sehingga kasus berulang ini dia tidak lagi terjadi Pak? Iya, izin Pak. Iya, kaitan dengan hal ini saya pernah memposting di media sosial kaitan berita viral. Jadi rupanya kendaraan yang dipakai ini dan orang yang menyuting sudah siap. Nah, jadi pada saat kita ada gatur siang, dia balap dan ada orang sudah ini.
itu saya sendiri yang menjemput. Iya. Itu tinggalnya di Selayar. Iya, siap. Saya menjemput yang bersangkutan, memberikan pemahaman kepada dia dan keluarganya. Iya. Saya bawa ke kantor, Iya. saya sampaikan. Iya. Dia mengerti dan kita kembalikan dia ke rumah untuk serahkan lagi ke orang tua dengan catatan dia ke depan untuk tidak. Dan hal itu juga dibuatkan surat pernyataan supaya ke depan lagi dia. Itu kiat-kiat yang kita lakukan. Iya. Berarti terkait yang salah satu kasus yang Bapak jelaskan itu saya pernah dengar juga, Pak. Pernah lihat itu yang beberapa bulan lalu atau tahun lalu yang di depan ini ya, Pak. Depan SMP 1 ya. Iya. Oh, berarti itu settingan ya, Pak. Ya. Sudah memang disengajakan. Dia sendiri. Dia disengajakan. Berarti kalau anak di bawah umur berarti dalam unsur kesengajaan begitu bisa tidak dikena hukum, Pak, kalau dalam unsur kesengajaan. Kalau kaitan dengan pelanggaran lalu lintas ya pasti ada. Bisa ya, Pak? Bisa. Iya. Tapi memang perlakuannya mungkin agak berbeda, Pak, ya. Iya, karena memang anak-anak di bawah umur sehingga perlakuannya agak berbeda. Nah, izin Pak, ada beberapa lagi yang ingin saya tanyakan karena ini menarik, Pak. Karena kalau kita berbicara laka lantas ini tidak habis-habisnya, Pak. Biasanya awal tahun, akhir tahun itu sering terjadi. Nah, kalau bagaimana dengan kasus laka tunggal, Pak? Ini kan kadang juga kita dengar ada yang banyak juga yang meninggal dunia karena laka tunggal. Banyak persepsi yang beredar ketika ditemukan di tengah jalan, terakhir polisi lagi yang disalahkan. Iya, karena mungkin katanya terlambat olah TKP dan lain sebagainya sehingga menjadi membuat mereka meninggal, katakan begitu. Apakah laka tunggal ini terjadi itu kaitannya dengan miras, Pak? Karena memang kita tahu di Tual ini pun juga banyak orang yang berkendara dalam pengaruh miras, Pak. Padahal itu kan tidak boleh, sangat membahayakan. Izin, Pak. Siap, mungkin itu yang Jadi kaitan laka tunggal mungkin dalam bulan ini tanggal 3 kemarin ada satu kasus. Siap. Itu dia melibatkan keluarga dari orang Fiditan. Iya, siap. Itu kebetulan sekitar jam 12.15 ditemukan oleh piket dari Polsek Dula Selatan, dan kebetulan saya hari itu yang panggil di HT untuk piket lantas tuh. Jadi memang kalau kaitan dengan laka tunggal banyak seperti yang disampaikan kaitan dengan minuman keras sudah sering terjadi. Namun untuk penanganan kasus laka lantas ini tidak serta-merta kita harus menyatakan itu laka tunggal. Jadi memang kaitan dengan kasus yang disampaikan kita sudah melakukan pemeriksaan dan pada 4 hari yang lalu kita sudah panggil keluarga korban dan lewat pimpinan menyampaikan hasil pemeriksaan ke dia dan dia menerima apa yang disampaikan ke kita, namun ada indikasi lain. Dari awal saya waktu terima mereka saya sudah sampaikan. Saya penyidik laka lantas. Tugas saya kaitan dengan lalu lintas. Jika memang ada indikasi lain, berarti bukan ranahnya di sini. Silakan. Jika ada bukti baru, saya bantu untuk arahkan ke kriminal umum. Dan itu diterima oleh mereka, dan kebetulan kaitan kasus ini saya sudah menyampaikan kepada mereka, dan tinggal kira-kira ke depan mereka mungkin kalau ada bukti baru, ya baru mereka mungkin berproses lagi ke pidana umum. Siap. Iya. Berarti memang kalau kita jadi polisi begini, banyak orang yang impian jadi polisi, tapi setelah Bapak jelaskan ini, saya pikir tanggung jawabnya kepolisian juga berat, Pak. Mau lakukan ini, pertimbangan A, pertimbangan B, takutnya nanti ada persepsi yang berbeda dari masyarakat, sehingga memang unsur kehati-hatian dalam menyelesaikan permasalahan laka lantas ini memang diperlukan, Pak, ya. Apakah tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah juga, Pak? Izin, terkait dengan permasalahan itu. Mungkin terkait dengan edukasi itu, Pak, edukasi kepada masyarakat untuk sadar berlalu lintas. Apakah dari pihak lantas sendiri dalam hal ini Polres Tual punya tidak ada media, Pak? Media, entah itu media sosial apa yang memang
resmi milik Polres Tual. Sehingga pada masyarakat pada tahu nih Pak, ketika ada sesuatu bisa saja cari informasi di media sosial, apakah itu website Pak, apakah itu YouTube Kak, sehingga kami semua pun bisa mengetahuinya. Izin Pak. Iya. Jadi untuk Polres Tual ada Instagram, Iya, siap. Facebook, Iya, maupun TikTok. siap. Begitu juga kami dari Satlantas Polres Tual ada punya Facebook dan Instagram. Mungkin kalau memang saudara sekalian mungkin mau mengecek ada berita apa, pasti setiap kegiatan Polres maupun kegiatan satuan-satuan yang ada pasti dimasukin. Siap. Iya. Iya, izin Pak, nama Facebooknya atau nama media sosialnya apa? Media sosialnya Polres Tual. Polres Tual. Polres Iya, Tual. siap. Ada juga Satlantas Polres Tual. Satlantas Polres Tual. Iya. Pemirsa, bagi yang ingin mendapatkan informasi yang lebih bisa berkunjung di media sosialnya Polres Tual, mungkin juga Facebooknya Satlantas Polres Tual. Iya, izin Pak, mungkin sebelum saya akhiri, saya izin minta kesediaan dari Bapak. Mungkin ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan kepada pemirsa sebagai closing statement Pak, ya, terkait dengan bagaimana masyarakat itu harus sadar dalam berkendara. Jangan ada polisi saja baru sadar. Yo, kadang kan begitu Pak. Nah, lewat sana ada polisi, pakai helm putar. Ya. Tapi pentingnya memakai helm, misalnya untuk menjaga kepala tidak terjadi benturan, misalnya. Ya, izin Pak, mungkin bisa disampaikan terkait dengan ini. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Mungkin pada saat ini saya dari pihak Polres Tual, dalam hal ini Satlantas Polres Tual, menghimbau kepada saudara sekalian dalam hal berlalu lintas, ada hal-hal yang perlu dipatuhi, dalam hal ini rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan diri dan alat-alat keselamatan. Untuk itu, kaitan dengan hal tersebut, saya menghimbau kepada saudara sekalian, disiplin berlalu lintas, wajib menggunakan helm, karena kepala tidak dijual di kota atau mungkin supermarket lainnya. Mungkin demikian. Iya. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya, kurang lebih 30 menit. Mohon maaf kami mengganggu waktu Bapak dan rekan-rekan. Semoga podcast ini bisa membantu memberikan edukasi kepada masyarakat. Insya Allah saya akhiri podcast ini dan akan kita bertemu di podcast selanjutnya. Demikian saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak.